في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam iman Kristen, kebenaran itu bisa dipahami dalam 3 aspek. Yang pertama adalah kebenaran pengajaran. Dalam bahasa Yunani, ortodoksia. Ortos itu artinya benar atau lurus. Para pengikut Yesus mula-mula di Yerusalem disebut pengikut jalan. Huhodos atau netivia, pengikut jalan Tuhan. Mengapa disebut pengikut jalan? Karena Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah kebenaran ajaran. Yang kedua adalah kebenaran perilaku, ortopraksia, praksis hidup atau perilaku hidup yang benar dan yang lurus. Yesus pun pernah berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Baru yang ketiga adalah ortolatria, kebenaran di dalam penyembahan. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus menegaskan bahwa kebenaran secara ajaran, ortodoksia, dan kebenaran secara ortolatria tidak ada pada orang Samaria. Karena itu dia pernah mengatakan bahwa kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Dan kami menyembah Allah yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kita semua tahu orang Samaria adalah keturunan Yusuf. Mereka memisahkan diri ketika mereka ditolak untuk membangun bait suci yang kedua setelah pulang dari pembuangan Babel. Karena sakit hati mereka itulah mereka maka membangun bait suci tersendiri di Gunung Gerisim. Mereka menolak kekudusan kota Yerusalem. Karena itu Yesus menegaskan bahwa memang secara ortolatria Tuhan tidak disembah di bukit ini, tempat orang Samaria membuat saingan mereka terhadap Yahudi. Tidak pula di Yerusalem, karena Allah itu roh, maka hendaklah orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, yang tidak lagi terikat oleh ritual-ritual yang mematikan spiritualitas kita dalam kita mengabdi Tuhan. Maka dengan sangat jelas bahwa di mata Yesus, orang Samaria, ortodoksinya dan ortolatrinya menyimpang. Tetapi secara ortopraksi, Yesus memuji orang Samaria dengan perumpamaan yang sangat terkenal, yaitu orang Samaria yang baik hati. Bahkan Yesus menembus dinding pemisah perseteruan kebencian dengan orang Samaria, dengan dia hadir dan minta minum di situ. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 aspek ini pula yang selalu ditekankan Yesus. Ketika Yesus menghadapi orang Farisi, itu kebalikan dari Samaria. Dia mengatakan bahwa orang Farisi berhak duduk di atas kursi Musa dalam Matius pasal 23. Tetapi Yesus juga mengingatkan apabila mereka mengajar karena mereka berhak mengajar sehingga duduk di atas kursi Musa. Itu kursi tempat mengajar di sinagoga. Tapi ketika dia berkelakuan jangan dicontoh. Artinya apa? Di mata Yesus
metodologi orang Farisi dibenarkan. Metode dalam membaca Taurat itu dibenarkan. Tetapi kelakuannya jangan dicontoh. Inilah yang menjadi penekanan dalam seluruh pengajaran gereja dari mula-mula. Gereja harus bergumul antara tiga hal ini. Di satu pihak gereja harus tetap menekankan, mengajarkan pengajaran yang benar. Tetapi gereja juga jangan lupa selain pengajaran yang benar, penyembahan yang benar, maka kita harus berperilaku hidup yang benar. Sehingga apa yang dilakukan Yesus ketika dia dikelilingi oleh para pengikutnya yang banyak itu, dikatakan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia ajarkan. Yang dikerjakannya Yesus adalah menyembuhkan banyak orang. Yang dilakukan Yesus adalah melayani yang tersingkirkan. Yang dilakukan Yesus adalah justru menembus dinding-dinding pemisah yang diciptakan sehingga orang tidak bisa berbuat baik seperti yang dianjurkan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, konteks dari ayat ini sangat menarik. Ketika Yesus kemudian ingin mencari tempat yang sepi dengan cara dia menaiki perahu. Dan kalau kita lihat posisi tempat itu di Israel itu sangat jelas. Ada bukit dan kemudian ada yang namanya danau Genesaret atau Galilea. Maka Yesus ingin menyeberang dengan menaiki sebuah perahu. Tetapi karena khalayak ramai yang banyak itu tahu Yesus arahnya kemana, sekedar untuk mencari tempat istirahat, sekedar untuk rehat sejenak, karena makan pun tidak sempat. Tetapi orang yang begitu antusias mencari Yesus itu, kemudian dia naik ke gunung, mencari jalan pintas yang lain, dan akhirnya mereka bertemu di situ, dan mereka membawa orang yang sakit, bahkan dengan iman mereka, asal kami bisa menyentuh jumbai jubahnya, itu sudah cukup. Artinya ada iman yang begitu besar, sehingga orang-orang itu mengikuti dia. Dan Yesus melihat mereka seperti domba yang tercerai-berai tanpa gembala. Maka Yesus melakukan apa yang biasa dia lakukan, yaitu melayani, menyembuhkan banyak orang yang percaya akan namanya.